Berkenaan dengan yang sekarang ramai di publik, yaitu izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, itu adalah salah satu bagian dari semua proses penertiban yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Namun demikian, kami mewakili pemerintah tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dengan terus memberikan masukan, memberikan informasi kepada pemerintah, terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah. Menyikapi hal tersebut, pemerintah dalam ini Bapak Presiden menugaskan kepada menteri-menteri terkait, ya, dalam hal ini Menteri ESDM, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, kemudian juga Menteri Kehutanan, dan kepada kami berdua, saya selaku Mensesnek dan Pak Siskap, untuk terus berkoordinasi, mencari informasi, mengumpulkan data di lapangan seobjektif mungkin, dan kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Adalah surga yang ada di Papua, sedang diacak-acak oleh eksplorasi tambang nikel. Dan beberapa kabar yang viral itu aja, terlihat ada hutan yang terkelupas, tampak tanah coklat akibat hutannya dikepras habis atas nama hilirisasi yang selalu dibangga-banggakan sama Wapres. Tadi kan kalian sudah lihat foto-fotonya waktu saya tinjau, itu alhamdulillah sesuai dengan AMDAL, sehingga karena itu juga adalah bagian daripada aset negara. Selama kita awasi betul arahan Bapak Presiden, kita harus awasi betul lingkungannya, dan sampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan. Ya. Tapi kan undang-undang pulau kecil itu dilarang, Pak. Cukup. Pak, ada yang mengaitkan ini dengan presiden sebelumnya, Presiden Pak Jokowi, Pak, ada bantahan, Pak. Ada yang mengaitkan ini ada JKW, ada Dewi Iriana di nikel ini tuh. Oh, itu nggak ada itu. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 IUP yang kita cabut itu kan IUP-nya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GA kan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman Orde Baru. Jadi nggak ada sama sekali. Bapak kemarin katanya Bapak dimarahin Pak Prabowo. Kamu kok kayak paling paham aja? Enggak lah. Ya. Terima kasih. Hanya perusahaan di Raja Ampat itu berhubungan sama Raja Jawa. Wih, jujur wae ini. Pembangunan sempat mak teratap itu. Ya kaget banget. Apa ini? Kok disangkut pautkan sama Raja Jawa? Tapi pikiranku itu Raja Jawa ya Sri Sultan Hamengkubuwono, penguasa Kesultanan Keraton Yogyakarta, atau sampean dalam ingkang sinuwun susuhun Hamengkubuwono ke-13, Raja Keraton Solo. Malah yang dikarepke bukan mereka ternyata. Ngarahnya itu ke Jokowi. Lah namanya netizen, mereka ngasih julukan kan ya sak geleme dhewe. Lah meski begitu Begawan ya memahami tuh. Stigma sak geleme dhewe itu akibat ulah Pak Jokowi sendiri. Sing hitungane yo sak geleme dhewe juga. Disebut begitu sebab ada peristiwa yang menghubungkan atau munculnya julukan Raja Jawa pada Jokowi. Presiden Prabowo langsung tutup izin tambang di Raja Ampat dan bocor kabar bahwa dia panggil dan marahi sang Menteri Bahlil. Sementara Bahlil sendiri masih sibuk lindungi Jokowi. Lipat aja seluruh orang Jokowi, Pak.
selalu aja bikin gaduh dan kerja gak becus. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke kediamannya Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari Senin. Prabowo memanggil Menteri SDM dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pertemuan tempo di sekitar kediaman Prabowo. Mobil Toyota Alphard putih dengan plat nomor RI 28 milik Menteri LH Hanif Faisal Nurofik datang lebih dahulu sejak pukul 3 sore hari. Mobil milik Hanif tampak dikawal motor polisi lalu lintas. Sekitar 18 menit setelah itu, mobil Toyota Innova Zenith putih bernomor polisi B milik Raja Juli memasuki kawasan rumah Prabowo. Di belakangnya tampak menyusul Lexus berplat B memasuki kawasan kediaman Prabowo. Mobil itu merupakan kendaraan yang sering digunakan Bahlil. Sumber Tempo sebelumnya mengatakan rapat akan membahas tambang nikel di Raja Ampat. Sumber ini mengatakan Prabowo akan menghentikan tambang nikel di Raja Ampat. Deputi Bidang Protokol Pres dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan akan mengecek lebih dahulu ada atau tidaknya ratas di Hambalang. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Sunidyo Suryo Herdadi mengaku belum mengetahui adanya ratas itu. Meski begitu, Prabowo yang akan mengadakan rapat terbatas dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Togar M. Simatumpang, sebab Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto diagendakan mengikuti rapat dengan Prabowo di Hambalang. Namun Togar menegaskan rapat antara Brian dengan Prabowo berbeda dengan rapat yang diikuti Menteri Bahlil, Raja Juli, dan Hanif. Rapat dilakukan terpisah. Tempo sudah mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya, namun ketiganya belum merespon pesan yang dikirim Tempo. Tempo juga meminta konfirmasi kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, namun keduanya belum merespon pesan WhatsApp Tempo. Jubir Kementerian SDM Dwi Anggria juga tidak memberikan respon mengenai hal ini.